saya akan langsung praktik coaching bersama Kuci Bu Liana Krisnawati. Selamat siang Bu Liana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dedi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Liana, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk kita berdua ngobrol. Iya Pak. Sebelumnya Bu Liana, kira-kira kita mau mengobrol topik apa ya hari ini? Ini Pak, tentang ini Pak, manajemen waktu Pak, menurut saya ini. Manajemen waktu. Iya. Oke. Menurut Bu Liana, dari skala 1 sampai 10, ada berapa nilai dari Bu Liana sendiri terkait manajemen waktu dari Bu Liana? Kemampuan untuk manajemen waktu Bu Liana? Iya, menurut saya itu manajemen waktu saya itu kalau dinilai itu ya Pak, itu masih sekitaran 5-an itu Pak. 5 ya kalau dari skala. Kira-kira Bu Liana tahu tidak alasannya kok Bu Liana menganggap manajemen waktu Ibu? Ini Pak, ini kan saya itu selain sebagai guru, itu juga sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang mahasiswi juga Pak. Jadi butuh beberapa waktu yang kadang hampir berbentrokan, berbarengan, dan butuh kegiatan yang waktunya bersamaan seperti itu Pak. Itu yang masih kurang di saya itu Pak. Multitasking ya kalau istilah dalam komputer gitu. Banyak pekerjaan dalam satu waktu. Iya. Iya benar sekali. Oke. Nah, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Liana lakukan untuk mencoba mengatasi masalah tersebut? Iya, ini untuk sebagai seorang guru ini saya sudah intinya berusaha ya Pak, kan guru itu sebagai contoh, sebagai teladan. Jadi saya berusaha misalnya untuk berangkat itu tidak terlambat. Kalau ini sudah saya lakukan ini Pak, jadi saya insya Allah nggak pernah terlambat nih Pak. Jadi saya datang sebelum waktu kerja seperti itu. Ini usaha saya yang sudah saya lakukan ya di rumah sebagai seorang ibu. Saya itu Pak bangun pagi sebelum sholat subuh itu, dan saya membuat keperluan untuk keluarga saya itu, terus baru saya kalau udah selesai untuk diri saya sendiri baru berangkat sekolah. Nah itu saya prioritaskan untuk keluarga dulu. Jadi saya usahakan untuk bisa bangun pagi itu Pak. Jadi saya pakai alarm HP itu tiap hari itu Pak. Oke, tadi Ibu Liana menyebutkan prioritas nggih. Jadi bisa disebut skala prioritas, bisa melihat skala prioritas Ibu untuk melatih itu Ibu. Iya Pak. Ya, jadi mana yang sangat penting dan sangat mendesak itu yang saya lakukan. Ini misalnya ada ini yang saya bimbingan tesis di kampus dan ada waktu bekerja saya mengalahkan salah satu yang tidak begitu ini Pak. Jadi saya mementingkan yang kerja dulu. Jadi tesisnya ini jadi tidak berjalan beriringan Pak. Jadi saya ini tesisnya agak belakangan ini Pak. Teman-temannya udah banyak yang sampai berapa kali bimbingan. Iya Bu. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin alon-alon asal kelakon Bu. Iya Pak. Jadi itu rencana dari Ibu untuk melatih manajemen dengan melihat skala prioritas nih. Kemudian apakah rencana-rencana dengan skala prioritas tersebut atau dengan cara lain yang bisa membuat kemampuan untuk manajemen waktu Ibu Liana berhasil? Rencana-rencana selain skala prioritas ada apa lagi Bu menurut Ibu? Menurut saya ini Pak, untuk yang
kan tadi beberapa peran saya ya Pak itu kan kadang berbentrokan seperti itu. Rencana saya itu semuanya bisa berjalan gitu Pak. Jadi tidak ada yang terkalahkan gitu loh Pak. Jadi meskipun seperti itu saya bisa menjalani semuanya gitu Pak. Misalnya sebagai seorang anak saya harus sering menjenguk orang tua seperti itu. Ini saya kadang sering nggak sempat nengok orang tua Pak, padahal dekat Pak seperti itu misalnya. Nah itu saya ingin memanage waktu saya itu Pak. Jadi saya bagi-bagi, jam segini sampai segini saya mau ke sini, hari ini jam segini saya mau ke sini. Jadi saya akan membuat untuk target-target dan untuk rencana-rencana waktu-waktu setiap harinya seperti itu Pak, biar semuanya itu bisa, peran saya itu bisa semuanya terlaksana seperti itu Pak. Oke Bu, jadi tadi Ibu menyebutkan yang pertama skala prioritas, yang kedua ingin membagi waktunya, dan ini. Jadi selain skala prioritas, Ibu menyebutkan bahwa membagi waktu. Oke, bagus sekali. Kemudian kira-kira rencana tersebut akan mulai dilaksanakan kapan Bu? Untuk ya mulai ini Pak, mulai habis kita ini call ini, nanti saya akan mencoba memanagenya dengan baik Pak. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana. Jadi saya bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan saya sebagai peran saya sebagai istri, sebagai anak, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai mahasiswa. Gitu, Pak. Langsung action berarti ya Bu? Ya Pak, nanti pokoknya saya mau ini segini, jam segini sampai segini, pokoknya saya mau patok-patok dan saya akan mengurangi waktu-waktu yang yang dikiranya itu tidak efisien gitu Pak. Kan kadang saya itu kalau itu sering kadang nonton film Korea gitu Pak. Iya, jadi seperti itu untuk pecinta drakor. Itu jadi saya ingin lebih mengurangi hal-hal yang seperti itu Pak, biar nanti lebih fokus ke yang prioritas tadi. Oke, bagus. Nah, kira-kira Ibu dari rencana itu kira-kira melibatkan siapa saja? Apakah butuh orang lain untuk membantu Ibu atau kira-kira tidak harus dari internal? Oh iya, tentu saja rencana saya ini butuh kerjasama dengan orang lain Pak. Jadi terutama untuk keluarga saya Pak. Jadi butuh pengertian dari keluarga saya dan butuh kerjasama dari keluarga saya. Mungkin dengan itu bisa saling membantu. Misalnya dalam kemarin dalam kegiatan peran sebagai orang tua itu semua sekolah itu memanggil orang tuanya. Jadi anak saya yang kecil kelas 1, yang besar kelas 1 SD, yang besar kelas 1 SMA. Nah, kedua-duanya itu butuh pertemuan wali murid Pak. Nah, itu padahal saya sebagai seorang guru, nah itu saya butuh pengertian dari keluarga saya untuk menggantikan peran saya sebagai ibu seperti itu Pak. Jadi saya butuh kerjasama seperti itu Pak. Oke. Bagus sekali rencananya. Oke, kemudian selanjutnya Ibu, apa yang akan Ibu lakukan saat ini, Bu Liana lakukan agar rencana-rencana kegiatan yang telah Ibu Bu Liana susun itu dapat berjalan dengan baik? Ya, saya akan ini Pak, mencoba untuk konsisten Pak. Jadi pernah itu saya melakukan, tapi saya itu terus terus lupa seperti itu. Jadi tidak konsisten dengan yang tadi saya prioritaskan. Terus jadi waktu berbentrokan lagi menumpuk seperti itu Pak. Jadi saya akan mencoba untuk lebih konsisten lagi untuk mengatur waktu seperti itu Pak. Berarti konsisten atau berkomitmen Ibu, bisa disebut sebagai berkomitmen ya. Ya Pak. Harus selesai gitu nggih. Ya, seperti itu Pak. Ini mohon maaf jaringan saya agak terganggu nanti nggih. Jaringan saya agak terganggu kalau kurang jelas. Yang terakhir Ibu, Bu Liana, tadi sudah disampaikan kira-kira apa sih yang Bu Liana sudah dapatkan dari hasil obrolan diskusi kita hari ini kira-kira?
Iya, ini sangat bermanfaat sekali Pak bagi saya, ini membawa pencerahan buat saya. Jadi saya akan, tadi Bapak mengatakan untuk apa, biar berhasil itu rencana saya itu, tadi saya berencana untuk lebih berkonsisten lagi dalam mengatur waktu itu Pak. Jadi saya akan mencoba itu, hal itu Pak. Oke, terima kasih ya Bu Liana telah Sama berbagi. Pak, saya juga yang berterima kasih Pak telah menyempatkan Dan waktu untuk saya. ya, sebagai sesama teman dan guru dan juga teman guru penggerak, barangkali Bu Liana membutuhkan bantuan support dari saya akan dengan senang hati membantu Bu Liana. Oke, kita cukupkan pertemuan kita nggih Bu Liana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.